Throne Legacy Capital has officially established a deep cooperative strategic alliance with IBH Investment. Halo sahabat entrepreneur, di video kali ini saya akan menyampaikan produk PAM 3 dari TLC IBH Investment Bank. Silakan menyaksikan. Tapi sebelum kita lanjut, teman-teman bisa klik tombol subscribe di bawah. Jangan pernah ragu karena subscribe itu gratis, ada ruginya kok. Klik tombol subscribe karena dengan cara subscribe kalian tidak akan ketinggalan mengenai upload terbaru di channel ini dan menjadikan channel ini untuk terus upload video menarik lainnya biar admin semangat lagi upload videonya. Jadi kalian subscribe di bawah ya. Selamat siang teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk baru dari TLC IBH AVA yang bekerja sama untuk membentuk PAM 3. Oke. Nah, sebenarnya ada alasan nih kenapa PAM 3 ini dibuat gitu loh. Karena begini, hasil dari PAM 1 dan PAM 2 itu semakin lama semakin mengecil. Anda bisa lihat dari bulan Januari begitu ada COVID-19 itu semakin lama semakin menurun nih. Hasilnya segini. Makin lama yang terakhir bulan Mei itu hanya 3,9% untuk PAM 1. Begitu juga dengan PAM 2 dari hasil Februari ya mirip-mirip sama PAM 1, 11,6 PAM 1, 12,7 PAM 2, menurun terus nih hingga yang terakhir hanya 4,3%. Nah, sebenarnya kenapa sih alasan dari PAM 1 dan PAM 2 itu menurun? Oke. Nah, saat ini kita tahu ya kita menghadapi suatu COVID-19 ya, suatu penyakit yang wabah yang sangat besar menyebabkan terjadi namanya Black Swan. Apa itu Black Swan sih? Black Swan adalah peristiwa langka yang berdampak besar, sulit diprediksi dan di luar perkiraan biasa. Nah, ini ya membuat government of Malaysia itu membuat suatu regulasi-regulasi. Tujuannya apa sih regulasi itu? Untuk bank-bank ini agar tidak terkena Black Swan. Apabila terkena Black Swan itu tidak sampai bangkrut. Nah, itu berpengaruh terhadap tradingan dari forex ya. Tradingan forex yang sebelumnya bisa 1:200, 1:100, 1:200. Seperti kita masukin satu unit dengan $1.000, berarti leverage-nya kurang lebih 1:100 gitu loh. Nah, menjadi lebih kecil gitu. Jadi sebelumnya kita boleh bertrading itu satu lot di IBH Bank, ya IBH Bank melakukan trading sekitar satu lot per kali trading, itu menjadi hanya 0,1 hingga 0,2 lot. Oke, nah sebenarnya ada kelebihan dari trading yang regulasi-regulasi yang diberikan oleh pemerintah Malaysia. Nah, apa itu kelebihannya? Ya pasti resiko untuk bertrading itu menjadi jauh lebih kecil ya. Of course, sebelumnya satu lot menjadi 0,1 hingga 0,2 lot. Tapi namun hasil yang diberikan pun juga nggak bisa besar gitu loh. Makanya kenapa terjadi penurunan-penurunan? Itu sebenarnya karena regulasi pemerintahnya, bukan dari cara bertrading dari IBH dan TLC ini gitu. Nah, ini adalah salah satu bukti regulasi dari IBFC itu mulai dirubah. Anda bisa lihat, saya bisa lihat dari websitenya, itu kita dari labonibfc.com, bahwa di bagian B ya, bagian sini ya, bagian B itu menunjukkan bahwa menilai potensi gangguan bisnis dan operasional yang timbul dari wabah, mengembangkan rencana aksi dan prosedur untuk memitigasi berbagai resiko yang timbul dari situasi saat ini. Tingkatkan penilaian dan rencana aksi ke Dewan Entitas dan Manajemen Senior pertimbangan strategis dalam pengambilan keputusan. Pertimbangan langkah-langkah memastikan kepatuhan terus-menerus terhadap persyaratan peraturan termasuk memenuhi tenggat waktu. Lanjutkan menjawab pertanyaan dan keluhan dari klien jika ada. Nah, ini regulasi ini membuat manajemen resiko dan pengendalian dari internal sendiri. Nah, ini adalah salah satu bukti konkret bahwa IBFC itu interfere terhadap regulasi-regulasi yang ada ya dari saat ini karena untuk menghadapi COVID-19, sehingga ketika terjadi Black Swan itu akan mengamankan bank-banknya agar tidak terjeblos terlalu dalam gitu. Jadi tujuan mereka itu satu, mereka pengen safety sama ketenangan gitu, stability and safety itu target dari government gitu loh. Nah, kita tahu ya, jadi setelah kejadian ini, setelah Labuan merubah regulasinya, itu ada dua tipe investor gitu. Ada tipe 1 ya tipe 1 itu orang yang ya udahlah tetap puas walaupun hasilnya menurun, ya sudah nggak masalah selama uangnya itu berada di IBH Bank. Tapi juga ada tipe 2 orang yang aku kalau taruh di IBH Bank aku kecewa nih, incomeku semakin kecil. Aku mau dong lebih besar dari yang diberikan sama IBH Bank, hanya 3-4% gitu kan, very small gitu. Nah dari situ
Dari situ TLC dan IBH itu cari jalan keluar nih. Cari jalan keluar dari untuk gimana jalan keluarnya? Ya simple. Mereka mencari regulator yang di luar Labuan, bukan dari Labuan, karena itu kan ngikutin peraturan Labuan gitu loh. Yaitu di luar Labuan agar tidak terperangkap oleh regulasi Labuan. Itu adalah jawaban yang paling sederhana. Gimana caranya bisa meningkatkan income dari para investor yang tipe 2 gitu loh ya. Oke. Nah, maka dari itu TLC, IBH dan AVA itu Limestone ini sebenarnya punya AVA. Limestone ini ownernya adalah si AVA ini. Nah, kenapa mereka memilih Limestone? Alasannya kenapa? Karena Limestone itu punya perizinan di ASIC. ASIC itu lokasi di Australia. Nah, ini adalah sebelah kanan ini saya cari sendiri ya. Saya lihat bahwa memang sudah terdaftar nih Limestone di ASIC gitu. Anda bisa lihat websitenya, nanti sini ada bagian sini bisa Anda cari websitenya. Nah, nanti di situ Anda bisa nge-search Limestone dan Australian Financial Service Authority Representative. Nanti akan keluar Limestone FXPT Ltd ini akan keluar nomor representasi numbernya. Jadi izinnya itu akan keluar. Nah, kenapa ASIC? ASIC itu dari Australia ya. Dia kenapa bagus? Karena dia itu lembaga yang sudah cukup lama ya. Sebenarnya dari tahun 1989. Jadi ini termasuk salah satu lembaga tertua yang awalnya namanya ASC. Nah, setelah Australian Security Commission ya. Nah, setelah itu pada tahun 98 dirubah namanya menjadi ASIC. Nah, Anda bisa lihat di peran ASIC adalah menegakkan dan mengatur undang-undang perusahaan dan jasa keuangan untuk melindungi customer, investor, dan kreditor Australia. Authors ini lingkup ASIC ditentukan oleh Australian Security and Investment Commission Act 2001. Jadi ada wewenang di sini dan keadilan. Jadi dia itu sangat strict, termasuk salah satu regulator yang cukup strict ya dalam mencari mana perusahaan yang tepat gitu. Mana perusahaan yang mendapatkan izin itu benar-benar mereka memfilter dan strict terhadap hal tersebut. Nah, Anda bisa lihat pada bulan Mei PAM 3 itu menghasilkan 9,25%. Yang sebelumnya kalau nggak salah PAM 1-nya hanya 3,96, yang PAM 2 sekitar ya 4,3% kalau nggak salah loh. Nah, hasilnya jauh lebih besar gitu loh, jauh lebih besar. Kenapa bisa lebih besar? Of course it's very simple. Lotnya dia lebih besar gitu loh. Dia punya lot tradingnya lebih besar. Kemungkinan antara karena saya belum mendapatkan detail ya dia berapa kali trading dan lain sebagainya. Cuma kalau logikanya berarti dia bisa 2 kali lot-lotannya dibandingkan sama PAM 1 dan PAM 2 gitu loh. Nah, Anda bisa lihat bulan Juni ini juga sudah mulai jauh lebih besar daripada PAM 1 dan PAM 2. PAM 1 kemungkinan hanya 0,77% dan PAM 2 rata-rata segitu 0,3%. Kurang lebih segini sih hasil-hasil yang diberikan sama PAM 1 dan PAM 2. Sedangkan PAM 3 ini 0,88 dan trading yang kedua 0,8 juga. Jadi accumulated. Jadi ya memang PAM 3 ini bisa menghasilkan lebih banyak, tidak lain karena lot-lotan yang diberikan itu jauh lebih besar gitu. Nah, ini ada berita baik juga untuk investor PAM 1 dan PAM 2. Untuk mereka ya, untuk PAM 1 dan PAM 2 yang tidak puas dengan hasilnya, dengan hasil yang didapat hanya 4% segala macam, itu punya kesempatan nanti untuk memindahkan dananya mereka yang di PAM 1 dan PAM 2 ke PAM 3 gitu. Akan memindahkan ke PAM 3 ya, tapi of course karena ini baru dimulai PAM 3 baru di bulan Mei, jadi tidak bisa sewenang-wenang langsung memberikan pilihan kepada investor untuk bisa dipindahkan. Perlu data mungkin sekitar 2 bulan hingga 3 bulan ke depan, baru nanti TLC ini akan memberikan datanya ke IBH Bank, baru IBH Bank memperbolehkan atau tidak gitu loh. Cuma ini merupakan salah satu jalan keluar untuk investor yang tipe 2 tadi yang sebelumnya saya sebutkan. Ya. Di sini memberikan alternatif, seperti saya katakan, alternatif kepada investor PAM 1 dan PAM 2 untuk memilih. Jadi boleh tetap stay di PAM 1 dan PAM 2, tapi juga punya kesempatan untuk pindah ke PAM 3. Tergantung dari keperluan atau resiko masing-masing yang orang itu berani hadapi. Nah, jadi sekarang lagi ada promo ya, PAM 3 ya. Itu yang sebelumnya 1 unit $1.500 akan ada promo $1.000 untuk 1 unit, dan kalau mau pesan langsung 10 unit juga dapat promo
$10.000 saja gitu. Oke, sekian saja penjelasan dari PAM 3. Dan kembali lagi ya ke teman-teman semua, bahwa kita tahu bahwa TLC dan IBH akan selalu memberikan diversifikasi untuk berinvestasi. Ada PAM 1 dan PAM 2 dengan kelebihannya ada di IBH Bank. Of course dengan penghasilan yang mungkin beberapa tidak puas ya, hanya 4%. Walaupun mereka juga sedang meningkatkan untuk tradingannya sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih besar ya. Ada juga yang bentuk lain di GWF yang $1.000 berada di hedging poolnya TLC dan IBH Bank, dan $500 berada di AVA. Dan yang terakhir PAM 3 dengan limestone-nya yang bisa menghasilkan sekitar 9% gitu. Jadi diversifikasi ada seperti itu. Saya akan menjelaskan juga bahwa kalau kita bandingkan ya, misalnya kita ngomong berinvestasi dan di PAM 1 dan PAM 2 di Bank IBH Bank, memang secara regulator, of course, bank adalah berhubungan sama pemerintahan. Jadi kalau regulatornya itu nilainya 10 dengan menghasilkan 4% yang sedang dikembangkan juga. Ada juga orang yang mau mendapatkan hasil lebih cepat, mereka meletakkan di limestone. Kalau limestone, kalau saya ngomong skornya itu nilainya sekitar 8. Kenapa saya ngomong masih termasuk bagus? Karena walaupun dia hanya broker ya, tapi secara regulasi itu sudah terdaftar di ASIC. Nah, terdaftar di ASIC. ASIC itu regulator yang bukan ecek-ecek, itu regulator bagus juga gitu. Untuk mendapatkan izin di sana juga tidak mudah. Banyak yang mengaku-ngaku mereka izinnya ASIC, tapi pada dasarnya tidak gitu. Jadi makanya tadi saya memberikan bukti kan bahwa saya sudah nge-search sendiri, ternyata ada nih ASIC bahwa sebagai representatif gitu loh. Nah, nilainya makanya saya ngomong 8. Tapi dengan teknik yang sama, dengan lot-lotannya lebih besar, bisa memberikan kebebasan lebih besar, hasilnya bisa jauh lebih besar dibandingkan meletakkan uang di PAM 1 dan PAM 2. Bisa mendapatkan sekitar 9, sekian persen. Jadi di atas 9%. Itu sangat bagus sekali. Jadi itu semua pilihan dari teman-teman semua gitu. Dan balik lagi bahwa kita adalah smart investment. Ini ada smart investment. Kita harus menjadi investor yang pintar dalam memilih mana yang terbaik buat berinvestasi gitu. Jadi semua balik lagi adalah pilihan ke teman-teman semua. Dan terima kasih karena sudah mendengarkan. Selamat siang.